Halo guys, lagi-lagi seorang PMI kesandung kasus ya. Dan di sini saya akan membawakan dua kasus. Yang pertama itu kasus penjualan udut ya. Nah, itu oleh seorang PMI, dan yang kedua itu, dan ini masih tuduhan, seorang PMI mencuri ya perhiasan senilai 800.000 Hong Kong dolar. Oke. Sebelum kita lanjut ke kronologinya, aku doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, berlimpah rezekinya, dan semakin sukses. Amin amin ya robbal alamin. 19 Mei 2025, tepatnya ada di Van Ling, Hong Kong, seorang PMI berinisial TS kedapatan masih nekat mencari penghasilan tambahan di luar gaji dengan berjualan udut dengan cara mengecer setiap hari libur tiba. Dan itu tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi kita itu kalau di kontraknya itu sebagai seorang pekerja rumah tangga, jadi hanya diperbolehkan untuk kerja di rumah majikan. Dan hari libur itu nggak boleh jualan, itu nggak boleh ya. Jadi memang hari apes itu tidak terdapat dalam kalender. Nah, akhirnya Mbak TS ini itu keciduk oleh aparat penegak hukum ya. Dan alhasil Mbak TS menjalani proses hukum di persidangan di pengadilan Van Ling kemarin. Hakim yang memimpin jalannya persidangan memutuskan Mbak TS terbukti bersalah dan memerintahkan kepada lembaga permasyarakatan untuk memenjarakan Mbak TS selama 85 hari dengan denda 4.000 Hong Kong dolar atau kisaran 8 juta rupiah lebih ya. Dan ini untuk peringatan kita semua sebagai mbak-mbak yang sebagai TKW ya. Ini nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi karena marak sekali kasus dengan jualan udut, makanya sekarang itu banyak sekali ya pembersihan itu semakin ketat lagi. Kalau yang satu orang melakukan, pasti itu berdampak ke semuanya nih ya. Oke, kita sekarang lanjut ke kasus yang kedua. Semua orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik ya, termasuk dalam finansial. Dan sudah terbukti banyak yang bekerja di luar negeri itu pulang ke kampung membawa kesuksesan. Makanya tidak banyak yang mendaftar menjadi seorang TKW. Apakah menjadi seorang TKW dengan bekal keterampilan saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan pekerjaan? Menjadi PRT asing di luar negeri, itu kejujuran dan iman menjadi hal dasar yang tidak pernah diberikan saat pelatihan, namun memiliki kontribusi yang cukup besar bagi seorang pekerja migran. Jadi kita itu pasti dites ya teman-teman, termasuk masih baru ya. Selain ada CCTV, juga biasanya ada uang yang cuma digeletakin gitu aja, ditaruh sembarang gitu. Terus ada perhiasan. Nah, itu tinggal iman kita itu kuat atau enggak. Nah, oke, lanjut. Bekerja dengan baik, namun kejujuran tidak selaras dengan skill menuntaskan pekerjaan. Begitulah yang dikeluhkan seorang majikan, di mana dirinya telah kehilangan perhiasan yang nilainya setara 800.000 Hong Kong dolar. Bayangkan 800.000 Hong Kong dolar itu kalau dikurskan sekarang 2.000 lebih, itu pasti banyak banget ya. Hal tersebut terungkap saat majikan yang menjadi korban mengetahui koleksi perhiasannya menyusut drastis pada tanggal 9 Mei 2025. Awalnya korban berinisiatif berusaha mencari sendiri kemana atau di mana perhiasannya berada, baik memeriksa beberapa tempat di tempat tinggalnya hingga menanyai seorang PRT asing yang bekerja di rumahnya di kawasan Avenida do General Castelo Branco, Macau.
Merasa menemukan jalan buntu, akhirnya majikan yang berusia 63 tahun tersebut langsung membuat laporan polisi pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Saat polisi melakukan olah TKP, ditemukan bukti-bukti kuat bahwa PRT asing berusia 37 tahun yang bekerja pada pelapor menjadi tersangka atau peristiwa tersebut. Nah, ini baru menjadi tersangka ya. Polisi menemukan beberapa bukti surat gadai yang dilakukan PRT tersebut dan tersangka mengaku bahwa dialah yang selama ini mengambil perhiasan majikannya. Nah, ini udah deal ini. Mbaknya itu mengambil perhiasan majikan, setelah itu digadaikan, teman-teman ya. Jadi tadinya dia itu hanya tersangka dan sekarang udah benar-benar dia itu adalah seorang pelaku. Tak hanya perhiasan, tersangka juga mengambil sejumlah uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang patakas. Bacanya gimana nih? Yang benar. Tulisannya patacas. Hong Kong dollar, US dollar, dan Singapura dollar. Tidak termasuk uang tunai, nilai perhiasan majikan yang digadaikan PRT tersebut tembus 800 Hong Kong dollar ya. 800.000 Hong Kong dolar atau setara dengan 1,6 miliar rupiah. Bayangkan, 1,6 miliar rupiah ini hanya dalam bentuk perhiasan. Belum uang patakas, Hong Kong dolar, US dollar, Singapura dolar. Segitu banyaknya. Dan ini masih dalam penanganan ya teman-teman ya. Belum ada lengkapnya. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya harus bisa menjadi orang yang baik, jujur, harus kuat imannya ya. Kita itu ikut orang, kita itu udah diberikan pekerjaan, harusnya kita itu bersyukur. Kalau kita memiliki kekurangan, kita itu bisa minta bantu sama majikan juga bisa. Ya kita itu ngomong baik-baik gitu ya, jangan mengambil hak milik orang lain, dan itu ada konsekuensinya. Apalagi mengambil uang perhiasan yang segitu banyak, itu pasti ketahuan, apalagi kalau di rumah itu ada CCTV-nya. Begitu. Jadi jangan sampai kita itu di luar negeri mencari rezeki, terus kita itu mengambil milik majikan. Nah, satu orang yang melakukan nanti ini berdampak ke banyak sekali orang lain, begitu. Jadi kuat-kuat imannya, jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Ya, nanti akan semakin ketat ini peraturan dari pemerintah nantinya. Kalau banyak kejadian-kejadian, banyak yang jual udut, ini udah kasus bukan sekali dua kali, banyak sekali ini. Begitu ya. Bahkan masuk ke TV ya. Ini terjadi lagi. Ya, kasus-kasus ini penyolongan ini juga banyak sekali. Jadi kita itu jangan sampai nanti itu banyak yang kena, apalagi yang majikannya super cerewet, super nggak percayaan itu nanti selalu menuduh pembantunya. Itu ada yang begitu. Jangankan uang, jangankan perhiasan, makanan aja nuduh pembantunya yang ngambil. Itu udah banyak sekali kayak gitu. Ya. Semoga aja kita itu bisa kuat imannya. Oke? Dan maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. Check in. Bye.